Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai servis strategi. Jadi servis strategi ini merupakan modul pertama di dalam framework ITIL. Nah, jadi kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas servis strategi, tapi hanya kulitnya saja, maka di video kali ini kita akan membahas servis strategi lebih dalam lagi dan juga mengetahui kira-kira proses-proses yang ada di dalam servis strategi itu apa saja. Nah, jadi sebelum kita masuk atau kita membahas servis strategi lebih dalam lagi, kita harus tahu perbedaan dari servis dan juga taktik. Nah, jadi kan kita itu mungkin kalau kalian di mata kuliah lain misalnya, atau dari pengalaman atau dari pengamatan kalian, itu kan seringkali perusahaan atau departemen TI dari suatu perusahaan itu di dalam bekerja atau di dalam menyediakan layanan TI, itu mereka seringkali bersifat reaktif, insidentil, dan juga parsial. Jadi maksudnya layanan-layanan TI ataupun sistem-sistem TI yang dibangun itu biasanya hanya sekedar untuk merespon permintaan bisnis saja, atau itu dilakukan eh, berdasarkan ide dari staf TI ataupun dari pimpinan, dan itu semua dilakukan tanpa adanya perencanaan yang komprehensif sejak awal kayak gitu. Nah, karena layanan itu dibangun satu persatu dan juga dilakukan tanpa perencanaan, itu memungkinkan terjadinya overlap antar sistem layanan TI yang sudah ada, atau bahkan mungkin ketika layanan TI itu dibangun, oh ternyata tidak sesuai, akhirnya ada tuh perulangan, dibangun ulang terkait layanan TI tadi, atau karena satu persatu tadi dan juga seringkali overlap, maka memungkinkan nanti antar sistem layanan TI itu tidak bisa bekerja bersama-sama atau tidak saling terintegrasi. Padahal di dalam suatu layanan TI yang baik, itu diharapkan seluruh sistem TI ataupun layanan tadi itu dapat bekerja secara bersama-sama. Nah, dan selain itu, tanpa adanya perencanaan yang jelas, maka juga dikhawatirkan nantinya sistem yang dibangun udah dibangun tapi ternyata tidak dijalankan dengan baik misalnya, atau mungkin tidak adanya perawatan atau maintenance di situ, dan juga akhirnya juga tidak ada perkembangan dari layanan lebih lanjut, jadi sustainability-nya rendah. Nah, oleh karena itu sebenarnya di dalam framework ITIL kenapa kok mereka menggunakan modul service strategi, itu sebenarnya untuk membantu si perusahaan atau penyedia layanan itu untuk melakukan inisiasi layanannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan perencanaan jangka panjang dari layanan-layanan TI terlebih dahulu kayak gitu. Nah, di dalam melakukan perencanaan jangka panjang itu perlu namanya strategi layanan TI, dan juga nanti bisa dibuat tuh daftar layanan-layanan TI-nya. Nah, sehingga nanti strategi dan juga daftar layanan tadi itu bisa dipilih dan dirancang untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Dan juga kalau kita ingat ada yang namanya aset TI yang dimiliki oleh organisasi. Nah, itu semua bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin di situ. Kemudian, jadi apa sebenarnya dimaksud dengan strategi kembali lagi? Nah, bahwasanya strategi itu adalah perencanaan tingkat tinggi atau jangka panjang untuk mencapai sesuatu atau sebuah rencana yang memberi arah bagaimana sebuah organisasi mencapai tujuannya. Nah,
Jadi dari sini bisa kita pahami bahwasanya untuk merumuskan sebuah strategi layanan TI, jadi kita perlu tuh untuk terlebih dahulu apa? Paham ya, paham tujuan dari layanan TI kita. Nah, jadi di sini apa? Juga bisa dikatakan bahwasanya ketika perusahaan itu menyediakan layanan TI itu tidak hanya sekedar kita apa menjawab pertanyaan yakni apa yang harus dilakukan. Jadi ada problem, kemudian apa yang harus dilakukan. Tidak hanya sekedar itu, tetapi juga harus diketahui mengapa kita perlu melakukannya. Nah, karena apa? Karena organisasi tanpa strategi itu ibaratnya orang berjalan di kegelapan. Nah, jadi misalnya nih, maksudnya adalah kalau kita berjalan di tempat gelap, kita kan nggak tahu arahnya kemana, di depan kita ada apa, kemudian mungkin ada bahaya apa, kita kan nggak tahu. Nah, oleh karena itu, kalau berjalan sama strategi itu nanti bahaya dan juga resikonya ini apa ya berbahaya sekali kayak gitu. Sehingga perlu yang namanya strategi supaya clear, supaya jelas kayak gitu. Nah, jadi apa perbedaan strategi dan juga taktik? Nah, tadi kita udah bahas tentang strategi, nah sekarang tentang taktik. Taktik itu adalah cara-cara spesifik untuk menerapkan strategi yang dipilih. Jadi ibaratnya gini, kita mungkin pernah melihat ada sebuah klub sepak bola. Mereka gemar menerapkan yang namanya strategi menyerang. Nah, tapi sekarang strategi menyerang itu gimana mewujudkannya? Nah, akhirnya mungkin si juru taktik dibuatlah menggunakan taktik formasi 4-3-3 dan juga gaya permainan misalnya long pass atau tiki taka misalnya. Nah, itu adalah taktik. Atau kita ambil contoh, ada sebuah perusahaan yang mana perusahaan tersebut itu memiliki visi menjadi perusahaan terbesar misalnya di Indonesia. Nah, akhirnya untuk mencapai visi tadi dibuat strategi untuk mencapainya, yakni mungkin untuk menjadi eh, apa perusahaan yang terbesar di Indonesia, maka perlu tuh adanya pelayanan yang nyaman, murah, dan cepat, ya seperti itu. Nah, akhirnya dengan strategi nyaman, murah, dan cepat tadi, sekarang gimana penerapannya? Misalnya nyaman, oke. Untuk nyaman mungkin taktiknya kita menggunakan AC di ruangan supaya nanti pelanggan itu betah dan tidak kepanasan misalnya. Kemudian murah. Nah, mungkin untuk mewujudkan strategi murah kita menggunakan taktik tiap bulannya ada promo. Nah, supaya mungkin nanti pelanggan itu tertarik untuk belanja barang-barang yang dipromokan misalnya. Kemudian ada cepat. Nah, jadi dengan cepat mungkin bisa ditiru kayak di luar negeri misalnya. Jadi nggak perlu antri di kasir, tapi bisa melakukan pembayaran sendiri. Ya, jadi ada service kayak gitu. Nah, jadi itu. Nah, perbedaan antara strategi dan juga taktik. Nah, ini akan menjadi dasaran kita. Kenapa kok kita membahas ini? Karena ini akan menjadi dasar kita untuk paham sebenarnya service strategi itu apa. Berikutnya, kemudian tujuan dan cakupan dari service strategi. Nah, jadi tujuan dari service strategi itu bila dihubungkan ya ke dalam siklus hidup layanan TI itu adalah untuk merumuskan yang namanya 4P, yakni perspektif, position, plans, dan juga patterns ya. Jadi perspektif ini berkaitan dengan visi dan misi layanan TI, tujuan, sasaran, kemudian position, diferensiasi, kemudian plans yakni rencana layanan-layanan TI jangka panjang dan juga patterns yakni
pola layanan. Nah, sebenarnya dalam 4P ini itu apa saja yang perlu ditentukan. Jadi yang pertama itu kita perlu untuk menentukan target pengguna layanan TI kita. Jadi siapa yang akan menggunakan layanan TI kita, targetnya siapa. Kemudian perlu juga untuk menjawab layanan-layanan TI yang nantinya akan kita sediakan itu untuk mereka apa di situ. Lalu layanan TI yang disediakan mampu menciptakan value bagi target pengguna enggak? Nah, jadi bagaimana menciptakan value bagi target pengguna? Nah, kemudian kira-kira dari layanan TI kita itu apa yang membedakan dengan pesaing? Jadi di sini ada bisa dikatakan positioning ya. Kemudian kira-kira investasi dari layanan TI tersebut bagaimana? Dan juga nanti bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna. Nah, jadi itu adalah 4P. Nah, 4P itu mencakup pada hal-hal tersebut. Nah, kemudian cakupan dari servis strategi sendiri itu apa? Jadi di dalam servis strategi itu mencakup dua hal yang utama, yakni mendefinisikan strategi sebuah penyedia layanan. Jadi kita sebagai penyedia layanan TI itu didefinisikan strateginya di dalam menyediakan layanan-layanan TI. Tujuannya agar dapat memenuhi tujuan bisnis pelanggan. Dan juga yang kedua adalah mendefinisikan strategi dari pengelolaan layanan-layanan TI tersebut. Nah, nantinya seluruh kumpulan aktivitas yang dilakukan di dalam merumuskan layanan TI itu kita kenal sebagai proses strategi manajemen for services atau bisa dikatakan sebagai generating strategis. Nah, dan dari 4 perspektif tadi, ketika kita menjawab 4P tadi dalam penentuan tadi, itu sebenarnya jawaban dari 4P tadi itu akan menjadi daftar lengkap dari layanan TI yang akan disediakan. Nah, nantinya di situ layanan TI yang akan disediakan itu akan kita kenal dengan istilah service portofolio. Nah, jadi produk utama di dalam service strategi itu adalah service portofolio. Kemudian, apa manfaat dari service strategi bagi organisasi ataupun penyedia layanan? Nah, jadi yang pertama adalah menjadikan IT sebagai aset strategis. Nah, jadi bukan hanya sebagai cost center saja, tetapi membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan, memberikan pelayanan terbaik, dan mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua, membuat departemen TI itu nanti bisa berpikir dan bertindak secara sistematis dan strategis sehingga layanan TI yang disediakan tadi bisa dilakukan secara efisien dan juga efektif. Lalu membantu memastikan hubungan antara aktivitas penyedia layanan TI dengan luaran penting yang diharapkan pelanggan. Jadi di sini inilah value tadi. Nah, dan yang keempat, membantu penyedia layanan mempunyai pemahaman jelas tentang jenis dan tingkat layanan yang mampu memuaskan pelanggan. Jadi berkaitan dengan customer satisfaction. Dan yang terakhir adalah membantu ya penyedia layanan IT untuk merespon perubahan lingkungan bisnis secara cepat dan juga efektif. Itu adalah manfaat dari service strategi. Nah, luaran dari service strategi tadi kan dikatakan ada istilah yakni service portofolio. Nah, jadi service portofolio sendiri itu adalah daftar layanan TI yang disediakan oleh penyedia layanan dalam jangka panjang.
berarti bisa dikatakan sebagai roadmap-nya seperti apa. Nah, jadi dari kayak apa? eh, Layanan TI saat ini ataupun yang sudah pensiun masa lalu ataupun yang di masa yang akan mendatang. Dan di dalamnya nanti itu berisikan informasi terkait komitmen atau kontrak layanan-layanan saat ini dan yang akan mendatang ataupun statusnya, kemudian layanan pihak ketiga dan juga perubahan-perubahan layanan yang mungkin akan dilakukan setelah tahapan continual service improvement. Nah, secara fisik itu sebenarnya service portfolio itu disimpan dan dikelola dalam sebuah database. Nah, database-nya itu kita kenal dengan istilah apa? Service Knowledge Management System. Nah, dalam service knowledge system itu ada 3 kelompok layanan TI. Nah, kita mengenal istilah service pipeline, service katalog, dan juga retired service. Nah, pertama adalah service pipeline. Ini adalah layanan-layanan TI yang masih dalam tahap pengembangan. Jadi bisa dikatakan layanan ini itu masih dalam tahap service strategi atau mungkin masih dalam tahap desain. Nah, nantinya dalam service pipeline ini itu mungkin ya berisikan kayak layanan tersebut masih berupa usulan ataupun masih melakukan kira-kira value yang dibawa nanti apa. Nah, dan itu semua itu masih belum mendapatkan persetujuan. Jadi bisa dikatakan itu masih belum tentu akan di publish di lapangan, tetapi masih berupa ide. Jadi masih belum disetujui dan juga belum benar-benar dibangun. Itu semua disimpan di dalam yang namanya service pipeline. Kemudian ada namanya service katalog. Nah, jadi service katalog ini adalah layanan TI yang sudah berjalan atau layanan TI-nya sudah diizinkan dan siap untuk dijalankan. Gitu. Jadi selama layanan tersebut telah disetujui atau dan siap untuk dijalankan walaupun belum dipublish, itu sudah bisa dikatakan sebagai service katalog. Jadi ibaratnya service katalog itu kalau dicontohkan ya, misalnya kalian melihat daftar menu di rumah makan kayak gitu. Nah, kan ditawarkan tuh di gambar dipajang lah dalam buku menunya. Jadi mungkin ada nasi goreng, ada pizza misalnya. Itu sebenarnya pizza itu ada, tetapi bisa dibeli, bisa dimakan, tetapi perlu pesan terlebih dahulu. Nah, jadi dalam service katalog itu bisa sebuah layanan yang langsung digunakan ataupun bisa layanan yang perlu adanya persetujuan baru disiapkan. Dan juga ada namanya retired service. Nah, jadi retired service itu adalah sebuah layanan TI yang dulunya itu ada. Nah, jadi yang dulu disediakan tapi kini telah diberhentikan. Jadi bisa kita katakan bahwa layanan tersebut itu telah pensiun. Nah, kenapa kok layanan yang sudah pensiun itu masih disimpan di dalam service knowledge management system? Sebenarnya ini nih dapat dikatakan sebagai service aset. Nah, kenapa? Karena bisa menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan produk layanan ke depan, atau nanti kalau misalnya dibutuhkan kembali itu nanti bisa di up lagi. Nah, itu adalah kenapa kok retail service itu masih perlu kayak gitu. Nah, seluruh aktivitas di dalam memperbarui service portofolio itu nanti kita kenal dengan istilah service portfolio management. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kalau ada perubahan-perubahan layanan itu yang ada di CSI itu nanti juga perlu untuk diupdate ya, disimpan. Nah, ketika aktivitas itu disebut dengan service portfolio management. Jadi
Misalnya nih, service portofolio itu adalah apa? Ada informasi bahwa eh, ada sistem operasi baru, yakni Windows 10. Nah, untuk layanan yang masa depan. Nah, itu kan dikatakan sebagai service pipeline. Lalu ada Windows 8 yang saat ini diakses misalnya seperti itu. Nah, itu disebut dengan service katalog. Nah, dan juga ada Windows XP atau Windows 98 misalnya. Itu dikenal sebagai service eh, retired. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah service portofolio. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk video bagian yang pertama. Di video yang bagian kedua apa? Kita akan membahas proses-proses dalam service strategi. Oke, ciao.